Ternyata pemain drama kita yang kemarin itu bukan cuma bisa main drama ya, tapi bisa menerjemahkan juga. Bapak Ibu, luar biasa multi talenta sekali ya Bapak Ibu ya. Coba tanya orang di kiri kanannya itu pembicaranya kegandolan apa gitu. Bapak Ibu tahu tokoh ini? Ya, kalau yang belum tahu namanya Groot, Bapak Ibu, salah satu tokoh di Marvel. Ya, kenapa saya pilih ini? Karena kita kan lagi grow and multiply Bapak Ibu ya. Itu tokohnya kalau dipotong bisa tumbuh lagi, dipotong bisa tumbuh lagi terus Bapak Ibu. Ya, tapi itu bukan itu alasannya. Hari ini saya akan berkhotbah judulnya Grow Through Pain Bapak Ibu. Bertumbuh lewat rasa sakit. Kenapa dia ada di sini nanti saya akan jelaskan kenapa saya pakai ini. Tentunya nggak sampai sepanjang khotbah, tenang aja Bapak Ibu ya. Ada yang gatel pasti ya, saya pengen maju ke depan, saya pengen copot gitu ya. Santai aja, santai ya. Sebentar doang ya. Bapak Ibu kita akan belajar grow through pain. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang terluka itu adalah bagian tidak terhindarkan dari realitas hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ketika kita hidup dalam dunia yang sudah rusak, jatuh dalam dosa, maka dilukai, terluka, melukai, merasakan rasa sakit, baik secara fisik maupun dalam jiwa kita, itu tidak terhindarkan Bapak Ibu Saudara. Anda mungkin sudah berusaha mengatur hidup Anda sedemikian rupa, Anda jadi orang yang baik-baik, Anda berusaha mengantisipasi, punya rencana, bersiap-siap, tapi tetap aja ada hal-hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Dan itu kemudian mendatangi kita dan itu melukai kita. Tidak selalu orang menyakiti kita. Kadang-kadang peristiwa dalam hidup yang kita tidak bisa atur, itu pun bisa mendatangi kita. Saudara mungkin tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa saudara di layoff, di PHK bulan ini yang terakhir. Saudara mungkin gak terima, kenapa saya udah sekian belas tahun di perusahaan ini. Dari perusahaan ini masih kecil, saya yang bantu ikut membesarkan. Kenapa saya yang di layoff? Saudara mungkin tiba-tiba mendapat kabar diagnosa, saudara punya penyakit tertentu yang saudara merasa, kenapa saya yang harus sakit ini? Saya kayaknya baik-baik aja, selama ini saya sehat-sehat aja, gak ada masalah, kenapa tiba-tiba bisa ada kabar seperti ini? Atau saudara tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, ada aja orang yang menyakiti saudara dengan kata-kata, dengan perilaku. Bahkan orang itu saudara gak kenal, siapa ini gak jelas. Itulah dunia ini Bapak Ibu Saudara. Selalu ada kesempatan, kemungkinan untuk saudara mengalami sesuatu. Nah, banyak orang berpikir begini, pertumbuhan tidak selalu terjadi, pertumbuhan tidak selalu terjadi saat keadaan kita baik-baik saja. Banyak orang berpikir gini, oh kalau aku lagi baik-baik saja, nah itu waktunya grow and multiply Pak ya. Lagi on fire, kerohanianku lagi semangat, komsel lagi bagus-bagusnya nih ya. Wah aku lagi semangat, grow and multiply. Tapi Bapak Ibu Saudara harus sadar, hidup dalam Tuhan memungkinkan kita untuk bisa bertumbuh meskipun sedang dalam keadaan terluka. Meskipun sedang mengalami sesuatu yang tidak baik. Nah masalahnya adalah banyak orang tinggal di dalam keadaan itu tidak mau mengizinkan lepas dan menang. Nah makanya Bapak Ibu banyak orang bawa gembolan seperti ini. Ini mungkin rasa sakit yang mendatangi kita, kekecewaan, keputusasaan, tekanan yang mendatangi kita. Tapi kita pelihara dan kita izinkan. Padahal Tuhan sebenarnya memberikan kita kekuatan untuk melepasnya kapan saja. Nah tapi banyak orang membawa itu kenapa? Karena mereka berpikir begini. Ketika keadaanku tidak baik-baik saja nanti, wah aku akan sulit bertumbuh. Aku harus tunggu sampai kapan? Ya sampai komselnya on fire lagi. Saudara, kalau Anda tidak segera memutuskan untuk menang, jangan-jangan komsel Anda akan terus seperti itu. Karena mungkin Anda yang akan membawa perubahan buat komsel Anda. Tapi seringkali kan kita nunggu ya. Wah komsel saya lagi lemes nih, kurang on fire. Makanya saya juga lemes, kurang on fire. Aduh gereja khotbahnya kok grow and multiply. Lah memang tahun ini grow and multiply saudara. Khotbahnya kok itu terus aku jadi kurang semangat. Waduh aku gak bisa bertumbuh. Saudara, seringkali orang menunggu orang lain. Padahal sebenarnya dia harus mengambil keputusan bahwa dia mau bertumbuh sekalipun lagi dalam keadaan yang tidak mudah. Nah ada pohon namanya tomat, bukan tobat kumat. Itu Kristen yang lain tuh, tobat kumat, Kristen tomatnya. Bukan yang itu, ini tanaman tomat beneran. Saudara kalau saudara baca tomat itu, kalau kepotong tangkainya, dahannya gitu ya, atau kebeset gitu ya. Dia punya kemampuan untuk mengeluarkan akar dari bekas lukanya itu. Dan kalau itu menyentuh tanah yang lembab, itu akan masuk ke tanah itu dan menjadi pohon yang baru, bertumbuh lagi.
Jadi rupanya tomat itu punya kemampuan itu. Setiap kali dia terluka, kepotong, atau kebeset, dia memunculkan akar. Asal dia ketemu tanah yang lembab, dia makin bertumbuh, makin multiply, makin banyak. Nah, ketika kita mengalami luka, sebenarnya kita bisa seperti tomat ini. Bukan tomat kumat ya. Tapi punya kekuatan untuk akar itu muncul asalkan kita berjumpa dengan Kristus. Sehingga di tengah luka itu, melalui luka itu justru kita akan mengalami grow and multiply. Nah bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau dalam keadaan baik-baik saja Anda grow, lalu dalam keadaan Anda dilukai, Anda ditekan, Anda dalam kesulitan, Anda dalam rasa sakit, Anda juga grow, berarti kan sepanjang hidup Anda grow terus. Nah itulah kekristenan yang dewasa. Tidak bergantung kepada keadaannya lagi baik atau enggak. Tidak bergantung kepada semua lagi semangat nggak ini? Wah nyanyinya nggak semangat semua nih. Pantesan aku kurang semangat juga. Ya, tidak bergantung pada itu. Tapi bergantung kepada apa? Karena Tuhan sumber kekuatan kita. Maka sekalipun lagi dalam keadaan luka, dalam keadaan terpotong, dalam keadaan tidak baik-baik saja. Aku tetap bisa bertumbuh. Nah tentu Tuhan tidak ingin saudara terluka. Bapak mana yang pengen anaknya luka kecuali bapak gelo dan geblek kan gitu ya. Soalnya ada di berita banyak ya bapak-bapak yang sengaja ngelukain anaknya. Saudara sekarang tuh saya kalau baca berita ngeri. Makanya Twitter saya uninstall. Itu Twitter yang sekarang namanya X ya. Isinya berita itu serem-serem saudara ya. Saya setiap baca, ini saya beneran nih. Setiap kali baca, Tuhan Yesus cepetan datang tolong. Tuhan Yesus ini dunia udah mau bubar banget ini. Kemarin saya baca berita loh saudara ya, seorang ibu meninggalkan 3 anak masih balita, pacaran 4 jam, anaknya kebakaran mati semua 3-tiganya. Dalam keadaan berpelukan mereka Bapak Ibu. Saya baca itu sayanya nunggu Ilo 14 tahun, saya ngebayangin kalau itu terjadi sama Ilo. Saya mungkin depresi banget loh saudara. Kok ini bisa gitu ya. Saya langsung Yesus segeralah datang, ini dunia udah hancur banget. Ya mungkin ada berita-berita orang tua yang tidak baik. Tapi Bapak di surga tidak pernah begitu sama kita. Kenapa? Bapak tidak ingin kamu terluka. Tapi kalaupun kamu terluka, dia akan memakai luka itu untuk menggenapi tujuannya. Yaitu apa? Supaya saudara bertumbuh. Jadi Tuhan gak pengen kamu terluka. Tapi Tuhan tahu kamu pasti akan mengalami luka itu. Itu sebabnya dia akan mengubahnya. Nah saudara, pernah dengar Yusuf gak? Ya, Yusuf itu dibenci sama saudara-saudaranya dan usianya waktu itu masih muda. Dibenci sama saudara-saudaranya lalu dijual. Bayangin saudara, masih remaja. Kalau saudara umur masih remaja belasan tahun dijual ke Vietnam gitu. Ke Kamboja. Ya, jadi operator judol. Gak bisa kabur, gak bisa kemana-mana. Aduh serem banget. Saudara rasanya kalau digituin sama saudara sendiri, sama kakak kandung sendiri, gimana? Saya pernah ngalamin Pak, lah ya itu rasanya. Kakak-kakak kandungnya yang seharusnya melindungi, menjaga dia, dan dipercayakan sama papanya, bapaknya untuk jaga si Yusuf, malah dijual ini Yusuf. Nah, kemudian singkat cerita panjang, rencana Tuhan terjadi, lalu ayah dari mereka meninggal, lalu saudara-saudara Yusuf ini takut, waduh nanti ini Yusuf balas dendam nih sama saya nih. Nah, lalu muncullah ayat ini. Yusuf bilang begini sama saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya, katanya itu penting tuh. Artinya apa? Orang-orang ini mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan akan menggunakan reka-reka yang jahat ini untuk mereka ulang. Bingung gak? Pusing gak? Saya ulang. Ini saudara-saudara Yusuf berencana yang jahat sama Yusuf. Tapi Tuhan akan pakai rencana jahat itu. Jadi Tuhan gak bikin rencana baru loh. Tuhan bikin rencana yang jahat itu tapi dia puter supaya rencana yang jahat itu justru mendatangkan kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara paham sekarang kenapa orang Kristen bisa bertumbuh di tengah-tengah rasa sakit, di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah luka yang dia alami. Kenapa? Karena Tuhan ikut turut mereka ulang. Rancangan yang jahat tadi dibikin supaya apa? Mendatangkan kebaikan.
Wah, kalau kayak begitu berarti kita bisa bertumbuh setiap saat. Betul, sekalipun keadaannya memang lagi tidak enak buat kita. Terutama saudara yang sedang berhadapan dengan rasa sakit. Entah sakit fisik, entah sakit dalam jiwamu. Saudara, engkau harus datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang sanggup mengubah itu menjadi kebaikan buat kita. Nah, makanya yang penting begini. Tuhan hadir saat dan di dalam luka kita. Banyak orang tidak sadar, mengira kalau dia terluka, Tuhan gak hadir dalam hidup dia. Kemana engkau Tuhan? Kan gitu doanya ya. Di manakah engkau Tuhan? Seolah-olah Tuhan tuh tinggalin dia, seolah-olah Tuhan gak ada. Tuhan ada. Saat saudara terluka, dia ada di situ. Hanya karena dia kelihatannya tidak bekerja, bukan berarti dia tidak bekerja. Saya ulang. Hanya karena kelihatannya dia tidak bekerja, bukan berarti dia tidak bekerja, saudaraku. Hanya Anda belum tahu aja dan Anda gak bisa lihat. Dan bukan cuma hadir di saat kita sedang terluka, tapi Tuhan hadir di dalam luka itu juga. Untuk mengerjakan sesuatu di dalamnya. Nah, ini ada ayat yang kita udah sering banget denger lah Bapak Ibu. Hari ini khotbah saya ayatnya itu ayat yang kita udah sering banget denger semua. Ya, nah salah satunya adalah 2 Korintus 12 ayat 9. Saudara pasti sudah pernah dengar Paulus berdoa supaya minta duri dalam dagingnya diambil oleh Tuhan, dicabut oleh Tuhan. Pernah dengar ayat itu ya? Saudara jangan membayangkan kata duri dalam daging itu jangan dibayangin kayak duri ikan loh. Duri ikan yang kecil nyelip gitu ya. Ya kalau itu cuman senut gitu ya. Kita masih oke lah, aman lah. Saudara duri yang dimaksud ini adalah seperti mahkota duri yang dipakai Yesus. Saudara kalau lihat mahkota duri, itu durinya itu panjang, ukurannya seperti paku dan itu panjang. Bayangkan saudara duri sebesar dan sepanjang itu ada di dalam dagingmu. Itu kan seperti orang disantet saudara. Ya, loh tiba-tiba kok keluar paku gitu ya. Nah kurang lebih kayak gitu. Entah Paulus benar-benar ada duri di dalam badannya secara fisik. Atau itu sekedar penggambaran saja yang jelas dua-duanya sama-sama mengganggu dan menyakitkan. Kalaupun benar-benar ada duri sepanjang dan sebesar itu, sudah bayangin deh ya, nggak usah di perut. Wah kalau di perut sih amsyong saudara ya. Bayangkan cuma di lengan aja ada duri sebesar itu. Sudah gerak begini bukan cuma terganggu, menyakitkan. Bayangkan kalau itu dalam bentuk dalam jiwa kita, ya sama menyakitkannya. Ada duri dalam jiwa kita, ada perasaan yang tertekan, luka, sakit, terluka di dalam. Sangat tidak nyaman, mengganggu dan yang terlebih penting menyakitkan buat kita. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu Paulus berdoa, minta supaya duri ini diambil, dicabut. Lalu ini dia, tetapi jawab Tuhan kepadaku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sudah mari kita lihat kata kelemahan. Kelemahan di sini adalah asteneia yang dari kata aplestenos. Artinya begini, tanpa daya. Sudah pernah gak sih ngalamin keadaan tanpa daya? Ya. Mungkin duri dalam daging itu gak beneran duri, mungkin dia teman komselmu. Sampai seluruh komsel berdoa Tuhan cabut orang ini dari komsel ini Tuhan. Saya kan kadang-kadang gitu ya, orang yang kita paling doakan supaya cepat pindah malah gak pindah-pindah ya saudara ya. Yang kita doakan supaya gak pindah, malah dia pindah cepat sekali saudara ya. Nah kadang-kadang kita gitu, jangan buru-buru keluar dari komsel berkata gini, di komselku ada duri dalam daging. Soalnya waktu saudara pindah, saudara bisa jadi duri dalam daging untuk komsel yang baru. Kadang-kadang kita ngomong begini, dia ini duri dalam dagingku Pak. Membuat aku tidak nyaman, aku merasa sakit. Dalam hati dia juga sama, dia juga duri dalam dagingku. Kadang-kadang kita berpikir duri dalam daging bisa jadi seseorang. Bisa jadi sebuah keadaan. Bisa jadi sebuah peristiwa yang datang yang menyakitkan dalam hidup kita. Yang kita tidak inginkan, tidak harapkan. Nah waktu itu terjadi kadang-kadang kita tanpa daya. Nggak punya kekuatan lagi. Saudara pernah nggak ada dalam sebuah keadaan di mana saudara tuh kayak udah terserah deh, udah gua udah gak sanggup, terserah lu, whatever, mau kayak apa, udah pasrah. Saudara, berserah sama pasrah beda ya. Kalau pasrah tuh gini, lu mau apa-apain gue ya terserah, udah pasrah gitu ya.
Kalau berserah tuh gini, saya tahu siapa yang mau apa-apain saya dan dia qualify. Makanya saya berserah sama dia. Beda berserah sama pasrah, Bapak Ibu Saudara. Kalau pasrah itu udah gak punya harapan. Kalau berserah justru karena punya harapan. Makanya berserah. Karena dia tahu kepada siapa dia berserah, pasti ada jalan keluarnya. Makanya dia punya harapan. Tapi kalau pasrah tuh gini, udah gak punya harapan, siapapun bolehlah, terserahlah. Lah, ya. Jangan sampai Anda yang single juga udah pasrah ya. Siapapun boleh. Ya, ayo sini. Yang paling cepat itu yang dapat. Nah, saudara itu namanya pasrah. Kok saya beloknya ke sana ya? Gak nyindir loh ya, nabrak. Nah saudara, astenos dalam keadaan tanpa daya. Artinya apa? Ada masa di dalam hidup kita udah gak ngerti kita harus ngapain. Kita gak punya kekuatan. Bahkan kita untuk berpikir aja udah gak ada, udah habis pikiran saya. Nah pada saat itulah kasih karunia Tuhan cukup. Kata cukup arkei artinya adalah memadai. Cukup nih bukan gini loh. Ya cukup lah pas-pasan lah. Bukan, cukup nih artinya memang bisa memadai untuk dipakai. Saudara engkau mungkin tanpa daya. Tapi kasih karunia Tuhan memadai untuk engkau bisa menang. Bahkan bertumbuh di tengah-tengah pain yang sedang saudara alami. Jadi ketika saudara merasa tanpa daya, itu waktunya saudara memang datang kepada kasih karunia. Seringkali kalau belum tanpa daya, kita ini belagu banget. Kalau masih punya kemampuan, masih punya duit, masih punya kekuatan, ya kan. Makanya kalau usia masih muda, berasanya dunia bisa saya taklukkan. Ketika umur sudah mendekat, dunia menaklukkan saya. Ya kan gitu kan saudara. Ya, karena berasanya masih punya daya. Nah, tapi ada waktunya saudara, kita semua diizinkan Tuhan dalam keadaan tanpa daya. Tapi kok bisa bertumbuh dalam keadaan itu? Karena kasih karunia Tuhan memadai. Untuk apa Tuhan berikan kasih karunia? Supaya kuasaku menjadi sempurna. Kata sempurna di sini teleitai. Saudara pernah dengar nggak kata yang mirip sama ini? Teleitai. Tetelestai. Waktu Yesus disalib, dia bilang kalimat sudah selesai. Itu artinya apa? Sudah genap. Tujuan dari misinya itu selesai. Saudara kalau nonton film Mission Impossible, ya, itu biasanya kalau udah udah mau kalah, mau mati, bangkit lagi, udah mau mati, bangkit lagi, mau mati, bangkit lagi, terakhir menang, itu jagoannya pasti ngucapin begini, mission accomplished, nah filmnya selesai tuh. Ya. Nanti kan ada tuh Mission Impossible yang terakhir tuh. Ya, coba deh terakhir, pasti nanti ngomong gitu lagi. Mission accomplished, nah itu tamat, jangan di situ lama-lama. Bioskopnya mau bubar. Nah itu artinya misi selesai, tujuan tergenapi. Jadi rupanya Bapak Ibu, waktu Anda lagi tanpa daya, kasih karunia Tuhan datang, tujuannya adalah saudara akan menggenapi rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu. Melalui pain, rasa sakit, luka yang saudara sedang hadapi. Coba saudara tepuk-tepuk pundak orang di kiri kanannya, bilang begini, agak kenceng sampai bunyi plek gitu ya. Saudara bilang gini, jangan tegang-tegang dong. Ini tanggal tua atau tanggal muda sih? Tanggal tengah-tengah, pantesan antara langit dan bumi saudara. Ya. Ibadah satu tadi gak setegang ini loh, saudara ibadah dua kenapa tegang sekali ya? Apakah sedang karena tanggal tengah itu penuh keraguan-raguan gitu ya? Nah, Tuhan tidak ingin kamu terluka, saya ingatkan sekali lagi. Namun jika itu terjadi, saudara ingat, kasih karunia Tuhan memampukan kita, memadai untuk kita supaya apa? Supaya genap tujuan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Jadi artinya apa? Waktu orang mereka-reka sesuatu yang buruk buat kita, waktu kejadian yang buruk datang dalam hidup kita, Allah justru pengen menggenapi rencananya dalam hidup kita. Makanya hidup kita bertumbuh. Alah Pak khotbah mah gampang, ngomong doang. Saudara ngomong gak doang, coba gantiin saya di sini. Gak gampang loh saudara. Saya sampai susah makan loh 3 hari ini ngerancang khotbah ini saudara ya. Khotbah mah enak, pernah gak ngalamin? Nah saudara saya cerita ya. Saya pernah ditipu uang cukup besar sama anak binaan sendiri. Nih, gini loh saudara. Kalau ditipu sama orang yang tidak kenal Tuhan, itu kita walaupun sakit tapi sakitnya masih terhibur karena kenapa? Ya udahlah dia gak kenal Tuhan, kan gitu ya.
Kalau ditipu sama orang yang sudah kenal Tuhan, wah itu sakitnya 3 kali lipat. Bukan 2, 3 kali lipat. Kenapa? Ini orang udah di dalam Tuhan kok dia bisa kurang ajar nipu saya. Lah, kalau ditipu orang yang sudah di dalam Tuhan dan saudara kenal banget, itu 10 kali lipat. Itu sangat menyakitkan. Ya, jadi kalau nggak kenal dan di luar Tuhan itu masih ya udah gitu ya. Tapi kalau di dalam Tuhan orangnya ini ya sakit sekali. Tapi udah di dalam Tuhan dan dia kenal, wah itu sangat menyakitkan. Nah itu saya. Sekian tahun yang lalu Bapak Ibu ya, orang yang saya muridkan 3-4 tahun saya muridin Bapak Ibu ya. Wah lagi stres-stres, curhat-curhat gitu kan. Kita hadir buat hidup dia. Satu kali dia cerita, aduh saya lagi mau bikin usaha ini nih kekurangan modal. Bisa nggak pinjem? Wah sebagai pembina yang baik, bimbingan dari Abalov Ministries. Pembina-pembina Abalov kan gitu ya, hati hamba semua gitu kan ya. Begitu ada jiwa tampaknya sedang kesulitan. Sindrom Mesias muncul. Pengen jadi juru selamat gitu maksudnya. Tentu kami bantu. Wah, kami keluarkan tabungan Bapak Ibu, itu tabungan itu ya. Bertahun-tahun banting tulang, banting pintu, banting istri, semua udah dibanting. Enggak ya. Maksudnya tuh susah banget gitu ngumpulinya. Wah kita pinjemin karena dia bilang ini, saya akan kembalikan bertahap mulai bulan depan selama 3 bulan. Bulan pertama lancar, bulan kedua lancar, bulan ketiga hilang dia saudara. Hilang dia, handphonenya tiba-tiba gak bisa dihubungin. Wah marah, kecewa, terluka, sakit kan 10 kali lipat kan saudara kan, anak binaan soalnya. Ya, marah banget. Saya punya kenalan kepala cabang bank gitu kan. Saya minta tolong diperiksa rekening nomor ini atas nama ini. Ada duitnya enggak? Tinggal 100.000 Pak. Waduh, berarti udah diambil semua ini. Cari kenalan orang imigrasi. Tolong dicek apakah dia masih di Indonesia. Dia sudah meninggalkan Indonesia Pak. Tanggal sekian dia ada di Singapura. Setelah itu saya nggak bisa lacak lagi. Waduh udah kabur ke luar negeri. Saudara, kalau saya pengennya ya. Menurut kebaikan kan direka-reka menurut kebaikan. Kalau saya pengennya Tuhan bekerja deng lalu kemudian itu orang terkena kutuk. Sehingga dalam berapa minggu datang ke rumah saya. Aduh sejak saya ambil duitmu hidupku merana banget. Aku seperti terkutuk, maafkan aku, ampuni aku, balikin duitnya. Saya mah pengennya gitu ya. Sinetron itu ya, azab. Ya, azab yang tak terbatas. Tapi saudara sudah 10 tahun lebih nggak pernah itu terjadi. Sampai sekarang duitnya nggak pernah balik. Orangnya saya nggak tahu sekarang ada di mana. Saya sudah lepas. Secara jiwa saya sudah melepaskan itu sudah lama sekali. Saudara maksud saya apa? Kadang-kadang itu terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan pengen saya bertumbuh lewat rasa sakit itu. Sejak hari itu saya menyadari gini Bapak Ibu. Ternyata uang itu ngumpulinya setengah mati, hilangnya bisa cuman gini, tek, bener atau bener? Ngumpulinya, wah, gitu ya. Tapi hilang tuh bisa hilang aja. Jadi kalau engkau menggantungkan hatimu, jiwamu, hidupmu, harapanmu pada uang itu, harapanmu bisa hilangnya itu secepat hilang. Pada saat itu uang hilang, engkau langsung bubar begitu saja. Wah saya belajar itu sejak hari itu. Sejak peristiwa itu Tuhan menumbuhkan saya. Saya belajar untuk tidak melekat lagi pada uang. Masih butuh uang? Ya masih lah, sudah lihat postur saya lah. Ya. Masih butuh makan agak banyak. Tapi saya belajar tidak mau melekat. Artinya apa? Kalau itu hilang jangan sampai saya ikut amblas hilang. Gitu loh. Banyak loh orang Kristen begitu mengalami guncangan finansial nggak ke gereja lagi. Waktu ditanya, kenapa kamu nggak ke gereja lagi? Kurang sakti Tuhannya. Maksudnya kurang sakti apa? Buktinya duit aku hilang, nggak bisa ngejagain. Ini dia ini Tuhan atau tuyul atau jin apa yang suka jagain duit? Banyak orang Kristen kayak gitu, karena menaruh pengharapannya kepada uang, lalu Tuhan itu suruh jadi penjaga buat uangnya dia. Lah ini kebalik, ini bukan Tuhan, ini namanya adalah security. Ya, agen security suruh jagain. Nah, saudara kok saya jadi ke security sih ya? Nah, Roma 8:28, kita tahu sekarang, Bapak Ibu lihat yang digaris bawahi.
Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa Bapak Ibu? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara lihat ayat ini. Tuhan tidak turut bekerja dalam segala sesuatu untuk semua orang. Tuhan gak bekerja untuk semua orang. Tuhan hanya bekerja untuk orang yang mengasihi Dia. Pertanyaannya Anda mengasihi Dia atau enggak? Kalau Dia mengasihi Anda atau enggak? Enggak usah ditanya, jawabannya jelas. Pasti Tuhan mengasihi kita. Tapi apakah kita mengasihi Dia? Hari-hari ini banyak orang pura-pura mengasihi padahal tidak mengasihi. Yang dikasihi bukan orangnya, yang dikasihi adalah dompetnya. Aduh, saudara kalau yang dinikahi dompetmu bukan kamu, sakit hati enggak rasanya? Banyak orang Kristen seperti itu. Datang kepada Tuhan yang dicari bukan Tuhan, tapi yang dicari kartu kreditnya Tuhan. Asal kartu kreditnya keluar, cukup. Tuhannya mah kapan-kapan aja. Saudara, Tuhan turut bekerja hanya kepada orang yang mengasihi Dia. Jadi artinya begini, kalau saudara mengasihi Dia, saudara tidak perlu khawatir. Sekalipun hal yang buruk mendatangi hidup kita, sekalipun rasa sakit datang kepada hidup kita, Tuhan turut bekerja untuk mereka ulang semua itu, mendatangkan kebaikan. Lalu kita lihat yang bagian di garis bawahi. Untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencana Allah. Bukan kebaikan sesuai saya. Kalau saya maunya ya ini saya beneran nih orang yang nyuri duit saya tadi nih ya. Saya sempat berdoa loh, Tuhan kutukilah dia. Tuhan terkutuklah dia. Oh saya sempat kayak gitu, maklum masih manusia. Walaupun ganteng tapi masih manusia. Asik, bercanda. Ya. Saya masih manusia, saya masih bisa marah, saya masih bisa kecewa, saya masih bisa terluka. Sampai saya mikir begini, habis ini saya gak mau muridin orang. Kalau muridin orang dicuri duitnya kayak begini, lama-lama habis duitku muridin orang. Sempat berpikir gitu saudara, sakit hati, terluka kan. Tapi Tuhan jamah, Tuhan proses, Tuhan tumbuhkan saya melalui luka itu. Bukan untuk kebaikan dalam artian versi saya Bapak Ibu Saudara. Tapi kebaikan yang diinginkan Tuhan yaitu saya makin dewasa. Loh sampai hari ini saudara saya keleleran enggak? Enggak. Tuhan pelihara, baik-baik aja. Duitnya balik enggak? Enggak. Tapi saya baik-baik saja. Lah terus apa manfaatnya? Saya lebih dewasa. Saya bertumbuh. Saya enggak gitu-gitu aja. Pengiringan saya mengikut Yesus bukan lagi karena uang. Bukan lagi karena dia bisa berkati saya atau tidak. Tapi karena saya sungguh percaya entah saya menerima sesuatu atau tidak dari Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Iman saya bertumbuh, naik level. Saya tidak lagi tergantung oleh situasi eksternal yang terjadi dalam hidup saya. Kapan saya bertumbuh seperti itu? Lewat luka yang terjadi dalam hidup saya. Kenapa? Kasih karunia Tuhan memadai untuk saya mengerti apa rencana Tuhan buat hidup saya. Allah turut bekerja buat orang-orang yang mengasihi Dia. Supaya kita tumbuh dewasa, hidup menggenapi rencana Tuhan. Kebaikan yang diinginkan Tuhan. Poin kedua. Fokuslah pada penyembuh dan proses kesembuhan. Bukan pada pelaku dan sensasi rasa sakit. Saudara ini kalimat penting sekali kenapa? Karena banyak orang Kristen waktu dia ngalamin luka atau sakit dalam hatinya. Dia fokusnya kepada siapa yang menyebabkan itu. Dan dia merasa memelihara rasa sakitnya itu. Dia bawa itu rasa sakit kemana-mana. Wah ya dia bawa kemana-mana. Dia fokus, kenapa kamu bisa ada di sini? Siapa yang menaruh kamu? Makanya saudara dia gak sembuh-sembuh. Saudara lihat gak? Pernah gak lihat orang kena cutter tangannya, jret, darah keluar. Terus dia sibuk begini. Siapa tadi yang melakukan ini? Siapa tadi? Aduh sakit banget. Aduh seharian dari pagi sampai pagi dia begitu terus. Ini siapa yang naruh cutter gak tanggung jawab. Mati dia lama-lama saudara kehabisan darah. Kalau saudara kena cutter, reaksi paling umum saudara lakukan apa? Saudara cepet-cepet kan, ada cari sesuatu yang bisa menyembuhkan. Walaupun rasa sakitnya masih ada, tapi saudara fokus kepada proses untuk usaha menyembuhkan. Betul atau betul? Rasa sakitnya masih di situ enggak? Masih, tapi bukan itu fokusnya saudara. Fokusnya saudara apa? Apa yang bisa menyembuhkan dan apa proses yang perlu dilakukan supaya saya bisa sembuh. Nah ini yang mendewasakan kita. Banyak orang Kristen tidak fokus kepada penyembuh dan fokus kepada proses kesembuhan. Tapi fokusnya kepada apa?
Siapa yang menyebabkan ini? Loh kadang-kadang saudara, siapa yang menyebabkan ini? Enggak ada, life just happen. Loh saudara kalau baca berita, makanya saya uninstall Twitter serius. Karena kadang-kadang ini loh beritanya ya. Anak umur sekian terkena penyakit ini gara-gara main di playground. Waduh. Ilo jangan ditaruh di playground ya. Terus nanti baca berita lagi. Anak umur sekian tiba-tiba rusak ginjalnya karena makan ini. Jangan makan anaknya, puasa aja. Sudah nangkep maksud saya enggak? Memang iya itu terjadi, tapi maksud saya gini, siapa yang bisa mencegah segala sesuatu? Saudara hari ini pegang kursi itu, plek. Saudara mana tahu ada bakteri yang sangat langka sekali atau virus yang sangat langka sekali. Loh, kok jadi serem ya? Enggak, saya mau kasih tahu gini loh, siapa yang bisa tahu? Terus saudara nggak sengaja begini, virusnya masuk. Maaf, ini, jangan saudara deh. Oknum yang tidak jelas, ya. Pegang kursi, plek, terus besok tiba-tiba lumpuh. Siapa yang tahu? Dunia ini penuh dengan kemungkinan yang bisa membuat kita terluka oleh apa saja, kapan saja, siapa saja. Kalau saudara fokus kepada itu, saudara paranoid, stres seperti saya, rambut habis. Jujur saudara, rambut saya habis salah satunya gara-gara khawatir, banyak khawatir saya. Nanti gini gimana, nanti gini, gitu. Uninstall aja udah selesai. Nah saudara, fokuslah kepada penyembuh, bukan rasa sakitnya. Kadang-kadang yang menyebabkan Anda terluka, itu pun juga dia gak sengaja. Ya di Komsel ada yang nyapa, gimana kabarmu? Kamu kok udah lama ya gak ke gereja ya? Ih, mengintimidasi, menuduh-nuduh. Sudah lama tuh berapa lama? Baru 3 bulan udah dibilang lama. Ya kecuali 30 tahun gitu saya gak ke gereja. Ya, udah terluka kan. Terus pulang-pulang tanya, Pak Alfian, itu PKS-nya tadi siapa namanya? Itu membuat saya terluka. Tolong dimuridkan lebih panjang lagi durasinya. Kita fokus sama yang menyebabkan kita. Terus saudara, kenapa banyak orang gak sembuh-sembuh? Karena berharap yang menyembuhkan dia adalah si pelaku. Ya kan? Dia yang ngomong gitu, Pak Alfian, tolong utus dia ke rumah saya untuk minta maaf. Bus. Kalau orangnya gak datang ke rumah kita minta maaf, sakitnya gak sembuh-sembuh. Kenapa? Tergantung si pelaku. Makanya gak sembuh-sembuh. Kalau pelakunya udah dipanggil Tuhan, iya gak sembuh selamanya udah. Lah gimana coba? Loh kalau di retret-retret, di LTC, hati bapak gitu ya. Bapaknya melukai dia luar biasa. Terus ditanya sama pembina, ayahmu gimana sekarang? Sudah 30 tahun yang lalu meninggal. Masa pembinanya bilang gini, ya udah nasib deh. Nggak akan pernah pulih kamu selama-lamanya. Ya, kecuali nanti kamu udah dipanggil Tuhan juga. Nah rekonsiliasi di atas sana. Kan nggak tergantung saudara. Siapapun bisa melukai kamu, tapi yang bisa menyembuhkan kamu hanya Tuhan. Siapapun akan melukai kamu dan bisa melukai kamu, tapi kamu tidak perlu tergantung kepada dia. Karena kenapa? Karena Tuhanlah penyembuh kita. Kalau engkau fokus kepada si penyembuh, bukan pada pelaku. Problemnya kadang-kadang kita menikmati rasa sakitnya. Aduh ini kurang ajar banget ini orang. Dia malah makan bakso ketawa-ketawa lagi. Wah makin sakit hatiku. Jalan-jalan ke Singapura. Nggak tahu itu pakai duit siapa. Ngemplang duit orang jalan-jalan ke Singapura. Tambah sakit kan rasanya kan. Kenapa saya tahu? Saya ngalamin. Kesel banget. Ada orang yang nyakitin kita. Ngambil sesuatu dari kita. Dia malah ketawa-ketawa. Itu saya berdoa Tuhan kutuk 7 kali lipat. Turunkan sekarang. Ya enggak turun-turun juga tapi. Sudah nangkap maksud saya. Makanya ayatnya begini. Ia menyembuhkan. Nah fokusnya kepada siapa? Ia yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Dan membalut luka-luka mereka. Saudara kebetulan saya dan teman-teman dengan Pak Hendy. Ya, lagi kuliahnya bahasa Ibrani Bapak Ibu. Jadi saya nitip dosen saya suruh mengartikan arti ini. Bukan saya ya, saya nitip dosen saya. Nah dalam bahasa aslinya kurang lebih terjemahnya gini. Dia sedang memulihkan, sedang saudara. Artinya apa? Waktu saudara sedang terluka, saat itu juga Tuhan sedang memulihkan. Enggak tunggu saudara. Kebalik. Waktu saudara sedang mengalami luka itu, Tuhan saat itu juga sedang menyembuhkan. Dan kalimat kedua bagus banget. Dan ia sedang sungguh-sungguh membalut.
Saudara pernah nggak ke rumah sakit atau ke dokter, perawatnya nggak niat untuk ngerawat saudara? Pernah nggak? Nggak sungguh-sungguh gitu ya. Ya dia nyuntik, tapi nyuntiknya ya jebret gitu ya. Satu kali saya ke luar negeri untuk berobat, saya sakit mah Bapak Ibu Saudara. Ya, terus saya ngantri kan, taruh antrian kan ke dokternya, mau konsultasi plek. Saya tanya susternya, "Sus, saya antrian ke berapa? Masih berapa lama?" Dia jawab gini, "Tunggu aja, nanti dipanggil." Oh ya udahlah, saya tunggu kan. 30 menit saya tunggu, saya balik lagi. "Sus, ini masih berapa lama lagi? Soalnya saya ini punya sakit mah. Kalau masih lama, saya mau makan dulu supaya nggak kumat mahnya." Terus dia jawab apa saudara? "Tunggu aja, nanti dipanggil." Ya udah saya tunggu lagi sejam. Berarti kan total udah 1,5 jam. Belum dipanggil, saya balik lagi ke susternya. "Sus, ini masih lama enggak? Kalau masih lama saya mau makan. Kalau enggak ini udah perih nih rasanya." Sudah tahu apa jawabannya? "Tunggu aja, nanti dipanggil." Setelah saya tunggu 3 jam saya baru dipanggil. Udah mahnya kumat. Jadi saya mau berobat sakit mah, malah sakit mah. Gara-gara apa? Susternya enggak sungguh-sungguh pengen saya sembuh. Dia mah melakukan tugasnya enggak? Melakukan, tapi enggak niat, enggak pengen lihat orang sembuh. Nah kata ia membalut itu bukan cuma asa gitu. Membalut itu dia sungguh-sungguh pengen saudara sembuh. Dia membalut dengan kesungguhan supaya saudara sembuh. Itu Tuhan. Jadi kalau engkau ingat firman ini, waktu terjadi sesuatu dalam hidupmu, engkau mengalami kekecewaan, rasa sakit, rasa terluka di dalam hidupmu, engkau ingat. Pada saat itu juga Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat engkau. Dan dia bersungguh-sungguh pengen engkau pulih, saudaraku. Makanya yang terakhir, pemain keyboard dimanapun Anda berada, tunjukkan pesonamu. Datang, serahkan, gumulkan bersama Sang Penyembuh. Datang kepada Tuhan, serahkan rasa sakit, jangan dipegangin terus. Jangan kalau nggak sakit rasanya nggak enak. Jangan. Datang, serahkan rasa sakit dan gumulkan. Saudara, kenapa saya pakai kata gumulkan? Gini, seringkali dalam hidup kita, kesembuhan itu datang karena pergumulan. Orang Kristen sukanya kan gini ya, doakan aku kak, aku mengalami sakit dalam jiwaku, terbeban berat, gelisah, terus didoakan, wih hilang kak, luar biasa. Pengennya orang Kristen gitu ya, sukanya main sulap kan. Loh bisa nggak Tuhan lakukan itu? Ya bisa. Terjadi nggak? Terjadi. Tapi juga seringkali cara Tuhan bekerja gimana? Rasa sakit itu muncul, saudara ngerasa itu nggak enak, seperti duri dalam daging. Sudah bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan aku kecewa banget. Tuhan aku kesel banget. Tuhan aku gak terima. Tuhan aku gak berdaya. Tuhan aku putus asa. Bawa ke Tuhan. Pandang Tuhan. Nyatakan Tuhan. Kasih karunia memadai bagi kita. Kita bisa mengerti rancangan Allah. Kita jadi kuat berjalan. Sehingga hidup kita mengalami pertumbuhan di tengah-tengah rasa sakit. Itu yang terjadi. Makanya saudaraku, jangan berhenti di lukamu. Gumulkan bersama Tuhan dan bertumbuhlah melalui luka itu. Jangan berhenti di situ. Kalau kamu berhenti di rasa luka itu, sampai selamanya engkau gak akan pernah bertumbuh, engkau akan terus digerus oleh rasa sakit itu. Makanya saya suka dengan ayat yang terakhir ini Bapak Ibu Saudara. Ayat favorit orang Kristen adalah ayat terakhir. Karena nggak ada ayat lagi habis itu kan. Mazmur 34 ayat 17 sampai 19. Saudara harus tahu Daud waktu menulis Mazmur ini. Dalam keadaan dia sedang dikejar-kejar oleh mertuanya mau dibunuh oleh Saul. Ada di antara saudara yang dikejar-kejar oleh mertua mau dibunuh sama mertua? Apa yang kamu lakukan pada mertuamu? Saudara si Daud ini nggak salah apa-apa loh. Dia bahkan menolong Saul memenangkan peperangan yang luar biasa, penuh kegemilangan, dahsyat banget. Ada nggak di antara saudara bantuin mertuamu, bisnisnya jadi makin gede, terus mertuamu pengen bunuh kamu gitu? Nah itu Daud. Dalam keadaan dia dikejar oleh Saul, padahal dia nggak salah apa-apa. Saking putus asanya nggak ada tempat sembunyi. Dia akhirnya memutuskan sembunyi di wilayah musuh, yaitu wilayah Filistin. Filistin itu siapa? Yang punya Goliat yang barusan dibunuh sama Daud. Sudah bayangkan kalau Daud nongol di Filistin nih,
jebret. Itu semua orang Filistin langsung ngomong gini, itu Daud yang bunuh Goliat. Dia akan dihabisi oleh satu kota itu. Tapi gak ada tempat buat sembunyi. Sampai dia harus sembunyi di tempat musuh. Maka caranya Daud supaya gak dibunuh oleh musuhnya orang Filistin adalah Daud berpura-pura gila. Sampai dikatakan air liurnya meleleh ke janggutnya. Itu Mazmur 34. Ketika Daud melarikan diri dari kejaran Saul, berpura-pura tidak waras di hadapan Raja Filistin. Ada di antara saudara yang sampai di titik itu, saya gak bisa bayangkan rasanya di sini oleh Daud itu kayak apa. Mungkin dia kecewa, ini Saul kenapa sih? Kan gue bantuin menang gitu ya. Kok kamu benci banget sama aku, salahku apa? Wah aku lari kemana-mana Tuhan, kok kamu gak tolong aku. Tapi sudah di saat itulah dia menulis Mazmur ini. Kita baca ya, sudah simak baik-baik ya. Apabila orang-orang benar itu bergumul, berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kenapa? Sebab Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kata menyelamatkan itu saudara, melepaskan dan menyelamatkan. Itu artinya bukan gini loh. Gak kena, Tuhan melepaskan aku. Bukan gitu saudara. Bukan juga begini, kita berjalan orang mau melakukan sesuatu yang buruk sama kita. Gak mempan. Malaikat Allah berkemah di sekeliling aku. Banyak orang Kristen sukanya gitu. Nyuruh-nyuruh malaikat. Malaikat Mikael berperang di depan. Gak mempan. Bukan gitu saudara. Ayat melepaskan di sini. Artinya kita kena. Kita memang ngalamin penderitaan itu, rasa sakit itu. Tapi Tuhan membawa kita keluar dari situ. Kemalangan orang benar banyak. Saudara orang benar bukan? Kok susah ya jawabnya ya? Kalau jawab orang benar, kemalangannya banyak. Tapi kalau bukan orang benar, binasa saya. Serba susah kan? Loh saudara, kemalangan orang benar itu ternyata banyak juga loh. Tapi Tuhan melepaskan dia. Bukan gak kena. Tapi Tuhan melepaskan dia. Kenapa? Berseru bergumul. Makanya Bapak Ibu, hari ini saya ajak saudara praktek. Apa yang dilakukan Daud waktu dia mengalami rasa sakit, tertekan jiwanya, gelisah. Dia gak tahu, dia tidak punya daya. Yang dilakukan Daud adalah menyatakan Tuhan. Dia fokus pada si penyembuh. Dia menyatakan Tuhan. Makanya dia bilang gini, mengapa engkau tertekan, hei jiwaku? Pujilah dia. Saudara tahu gak arti pujian itu apa? Pujian itu meninggikan. Makanya ketika ada ayat bunyinya Allah bertahta di atas pujian, itu artinya bukan gini, kalau kita gak memuji Tuhan, Allah gak hadir. Bukan, Allah hadir. Tapi kalau kita memuji dia, Allah bukan cuma hadir, Allah ditinggikan di atas tahtanya. Allah dirajakan, dijadikan penguasa atas hidup kita. Ketika Allah ditinggikan, apapun yang terjadi dalam hidupmu tidak relevan lagi. Kenapa? Karena kuasa Tuhan, kasih karunia memampukan saudara bekerja. Siang hari ini apa yang sedang kau alami? Rasa sakit apa? Terluka apa? Tertekan apa? Ada rasa yang mengganggu, tidak nyaman. Oh aku gak mood berapa hari ini, hidupku kayak gak ada tujuan. Aku merasa depresi, aku merasa gelisah dan sebagainya. Apa yang kau rasakan sepanjang 1 minggu ini Bapak Ibu Saudara? Hari ini, di tempat ini, detik ini. Putuskan meninggikan Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Nyatakan di tempat ini bahwa dia adalah sumber kekuatan kita. Pada waktu engkau melakukan meninggikan Tuhan, maka kasih karunia Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidupmu untuk menggenapi rencananya. Sebentar teman-teman tim musik akan menyanyikan satu lagu. Saudara, kita gak nyanyi lagu pelan, kita gak nangis-nangisan. Tapi saya ajak saudara untuk memuji Tuhan. Allah sumber kuatku, lagu yang familiar banget. Tapi gini, cara nyanyinya gini saudara. Jangan nyanyi tanpa kesadaran. Saudara sadari liriknya. Hanya kau milikku di surga. Bener gak? Saudara pahami. Waktu saudara bener, saudara ngucapinya tuh dengan gini. Tuhan hanya engkau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi ini. Hanya engkau. Saudara pahami bener-bener. Nah ketika saudara mengucapkan. Kalau saudara ingin meninggikan Tuhan. Saya gak akan komen
Ayo bangkit berdiri, tepuk tangan, kopro, salto, enggak ada saudara. Tapi kapanpun kau ingin berdiri, engkau pengen tepuk tangan, kau angkat tangan. Lakukan itu bukan karena disuruh, tapi karena saudara ingin meninggikan Tuhan. Saudara, mari kita nyatakan Tuhan di tempat ini. Engkau yang berbeban berat, engkau yang sedang terluka, engkau yang sedang mengalami di dalam jiwamu kegelisahan. Bertumbuhlah hari ini, nyatakan Tuhan. Yes. Hanya kau milikku di surga. Dengan kesadaran Bapak Ibu Saudara, mari pahami liriknya. Nyanyikan dengan pengertian. Dengan sungguh-sungguh. Karena engkau ingin mengucapkannya, karena engkau tahu apa yang kau ucapkan. Tak ku andalkan kekuatanku, tapi yang jelas, namun yang pasti, kau tetap selamanya. Oh, Allah sumber kuatku, Allah sumber. Nyatakan, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi, angkat imanmu. Oh, katakan dengan pengertian. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang lain, Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, siapa? Kau tetap sama. Come on, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Nyatakan, Allah sumber. Oh, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi Bapak Ibu, Allah sumber. Oh, kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya.